Oke, baik, kita lanjut bagian yang kedua dalam optik geometri, yaitu pembiasan cahaya. Nah, pembiasan atau sering juga disebut sebagai refraksi adalah peristiwa pembelokan cahaya saat melewati dua medium yang berbeda. Jadi kata kunci dalam pembiasan itu adalah mediumnya hanya harus berbeda. Jadi kalau cahaya itu misalnya melewati dua medium, misalnya udara sama air, pasti itu mengalami pembiasan, karena kan air sama udara sudah beda mediumnya. Tapi kalau cahaya itu misalnya hanya melewati air, di air aja dia, maka itu tidak akan terjadi pembiasan. Nah, itu kata kuncinya. Nah, dalam peristiwa pembiasan cahaya, ada yang kita sebut sebagai hukum pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya itu sering disebut sebagai hukum Snellius ya. Hukum Snellius. Ada 3 hukumnya secara umum. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Oke, jadi di sini tetap cahaya itu kita pandang sebagai vektor ya. Jadi sinar datang, ya, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, ini hukum yang pertama. Lalu hukum yang kedua, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar dibelokkan atau dibiaskan mendekati garis normal. Oke, ini hukum yang kedua. Jadi, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat. Nah, medium kurang rapat itu misalnya udara, medium lebih rapat itu kita ambil air. Maka nanti ketika sinar itu dari udara ke air, maka akan dibelokkan atau dibiaskan mendekati garis normal. Nah, jadi acuannya adalah garis normal ini. Apa itu garis normal? Garis yang tegak lurus dengan permukaan atau bidangnya. Jadi kalau kita buat gambarnya kira-kira seperti ini. Misalnya di atas ini udara, di bawah ini air, jadi ini bidang batasnya. Nah, ini bidang batas, lalu kita ambil garis normal. Ini garis normalnya. Oke, ini namanya garis normal. Jadi, kalau sinar itu datang dari udara menuju air, nah ini kan kalau misalnya tidak terjadi pembiasan, kan ini sinarnya pasti teruskan. Tetapi karena sudah beda mediumnya, maka dia dibelokkan. Mendekati garis normal, dia dibelokkan sini. Jadi kalau kita misalkan ini sudut datang, ini namanya sudut bias. Ini ya, ini theta I, ini theta R. Nah, kalau kita perpanjang ini tadi sudut datang, sinar datangnya dengan sinar biasnya kan ada sudutnya juga. Ini namanya sudut deviasi atau sudut penyimpangan. Berapa sudut penyimpangannya? Ya udah, kurangkan aja. Ini kan dari sini ke sini adalah sudut datang. Ini sudut bias, berarti ini adalah sudut datang kurang sudut bias. Nah, ini hukum pembiasan yang pertama. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nanti sudut biasnya makin kecil, katanya dalam soal, berarti pasti sinar itu datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat. Misalnya, suatu sinar datang dengan sudut datang 30 derajat. Memasuki suatu medium, ternyata sudut biasnya jadi 15 derajat. Nah, 30, 15 kan makin kecil. Berarti medium yang kedua itu pasti medium yang lebih rapat karena sudut biasnya lebih kecil. Oke, itu hukum pembiasan yang kedua. Lalu ada satu lagi hukum pembiasan yang ketiga. Kita balikan sekarang. Jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka sinar dibelokkan menjauhi garis normal atau dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya kalau sinarnya ini sekarang berasal dari air menuju udara, maka nanti sinarnya itu akan mengalami pembelokan, arahnya menjauhi garis normal. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, sekarang ini kita balik, di atas air, di bawah udara. Yang lebih rapat kan air. Jadi kalau sinarnya itu dari air, ini dari air dibiaskan tadi atau dibelokkan menjauhi garis normal. Ini garis normalnya, berarti dia jadi seperti ini. Ya, ini sudut biasnya. Artinya apa? Kalau misalnya sinarnya itu dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka sudut biasnya itu lebih besar. Kalau tadi kan dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sudut biasnya makin kecil. Nah, ini 3 sinar atau hukum pembiasan. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini nanti adalah bahwa sudut datang maupun sudut bias itu harus diukur terhadap garis normalnya, bukan terhadap bidang batas.
Ya, hati-hati. Jadi kalau misalnya terhadap bidang batas dia 30 derajat, ini misalnya bidang batasnya ke sini 30, maka sudut datangnya adalah 60. Ya, karena harus kita hitung terhadap garis normal. Oke, nah itu hukum pembiasan atau hukum Snellius. Nah pertanyaannya bagaimana kalau sinar itu datang secara tegak lurus atau berintik dengan garis normal ini? Kalau berintik kan berarti sudut datangnya 0 ya, ini, maka dia akan diteruskan. Artinya dia tidak mengalami yang namanya pembiasan atau pembelokan. Kalau sinar itu datang secara tegak lurus, maka itu akan diteruskan. Artinya sudut datangnya 0, sudut biasnya juga akan sama dengan 0. Nah, itu hukum pembiasan. Kemudian, dari mana nanti dalam soal kita tahu mediumnya itu lebih rapat atau lebih renggang? Nah, untuk mengetahui medium itu rapat atau lebih renggang, itu kita gunakan variabel indeks bias. Jadi indeks bias medium atau kita simbolkan dengan N kecil itu namanya atau artinya adalah indeks bias itu adalah ukuran kerapatan suatu medium. Ukuran kerapatan suatu medium. Maka dia menyatakan ukuran, tidak ada satuan. Jadi makin besar indeks biasnya, maka mediumnya itu lebih rapat. Mana lebih rapat, udara atau kaca? Nah, kan pasti lebih kaca kita jawab. Kenapa? Karena indeks bias kaca itu lebih besar daripada udara. Oke, nah indeks bias itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada namanya indeks bias relatif. Nah, indeks bias relatif atau sering kita simpulkan N21 ini dibaca indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Jadi arti indeks bias relatif itu sebenarnya bandingkan aja. Jadi N21 indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1 berarti N2 per N1. Oke, atau sama itu nanti dengan artinya sinus sudut datang dibagi sinus sudut biasnya. Kalau kita bagikan sinus sudut datang dan sinus sudut biasnya kan itu kan suatu konstanta. Maka itu namanya indeks bias relatif. Ada satu lagi namanya indeks bias mutlak. Indeks bias mutlak itu adalah ukuran suatu medium untuk atau kemampuan suatu medium untuk membelokkan cahaya. Nah, ini kemampuan suatu medium untuk membelokkan cahaya. Apa artinya? Indeks bias mutlak itu adalah kecepatan cahaya di udara dibagi dengan kecepatan cahaya pada suatu medium. Sering dibuat C dibagi dengan V, di mana C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, maka nanti kalau di udara, indeks bias udara itu selalu 1. Kenapa? Karena di udara kan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Kecepatan cahaya pada medium udara juga 3 kali 10 pangkat 8. Berarti dibagi jadi 1 ya. Jadi indeks bias udara itu 1. Itu namanya indeks bias mutlak. Oke. Nah, kemudian bagaimana persamaan yang ada di dalam pembiasan? Itu namanya persamaan Snellius. Jadi persamaannya kira-kira bentuknya seperti ini. N1 dikali sin theta I sama dengan N2 kali sin theta R. Kalau kita buat bahasanya ini, itu artinya indeks bias dari mana sinar itu datang dikali sinus sudut datangnya sama dengan indeks bias kemana sinar itu pergi dikali dengan sinus sudut biasnya. Nah, kalau kita bandingkan N1 per N2 sama dengan sin theta R dibagi sin theta E. Ini tadi namanya indeks bias relatif ya, yang ini. Ini kalau ini bacanya N12, indeks bias relatif 1 terhadap medium 2. Oke, dibalik-balik bisa. Nah, kemudian bagaimana hubungan indeks bias dengan kecepatan cahaya? Ingat ya, makin rapat dia, maka kecepatan itu makin kecil. Maka bisa kita buat, karena indeks bias menyatakan ukuran kerapatan, maka kecepatan V itu berbanding terbalik dengan indeks bias. Maka kalau kita bandingkan N1 banding N2, itu jadi V2 banding V1, kan berbanding terbalik. Nah, karena V itu merupakan kecepatan rambat cahaya itu termasuk gelombang, maka dari rumus cepat rambat gelombang, itu kan V sama dengan lambda kali F. Nah, kita masukkan ke sini, kita dapat ini. Nah, di dalam pembiasan cahaya, frekuensi cahaya itu mau berbeda mediumnya atau sama mediumnya, itu frekuensinya tetap. Maka ini kita coret. Maka N1 per N2 jadi lambda 2 per lambda 1. Artinya apa? Indeks bias juga berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, frekuensi selalu tetap dimanapun ya mediumnya. Nah, maka kesimpulannya apa? Nah, ini kesimpulannya. N1 per N2 itu sama dengan sin theta R dibagi sin theta I sama dengan V2 per V1 sama dengan lambda 2 per lambda 1, tetapi frekuensinya tetap. Jadi frekuensi cahaya ketika melewati suatu medium yang berbeda-beda itu selalu tetap. Yang berbeda apa? Berbeda kecepatan sama panjang gelombangnya. Dengan catatan tadi berbanding terbalik dengan indeks bias. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi